kasih Tuhan. Pagi ini kita akan beribadah bersama-sama, yang di rumah maupun yang di tempat ini. Hadirat Tuhan tetap semua atas hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Melupakanmu
Kami mau membawa doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Bapa, di mana kami boleh berdiri saat ini Tuhan. Kami percaya yakin Tuhan bahwa Engkau akan melawat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa kami akan mengalami hujan kedaulatan Bapa. Kau memberkati presiden kami, wakil presiden kami dan jajarannya Tuhan. Kau pakai kehidupannya untuk menjadi alat-Mu Bapa. Engkau pakai setiap para medis Tuhan untuk menjadi alat Engkau, untuk boleh Bapa merawat, menyembuhkan setiap pasien-pasien COVID Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa bangsa kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Kau menutup bungkus bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami akan berdoa bagi setiap rumah-rumah Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai rumah-rumah-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kemuliaan Engkau nyata bagi kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau lawat mereka, Engkau urapi mereka, Engkau jadikan kami saksi-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjaga setiap jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau, jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Biar kiranya jiwa-jiwa yang terhilang boleh kembali kepada-Mu Tuhan. Kami mau berdoa bagi gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, begitu juga dengan gereja kami Tuhan. Kau pakai gereja kami untuk menjadi berkat Tuhan. Kau pakai kehidupan ibu gembala kami, Ibu Jenny Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pakai kehidupannya Bapa, Kau perlengkapi dengan firman Engkau, kebenaran Engkau Tuhan. Bila kiranya kami boleh dibina, boleh dipimpin oleh dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi luar biasa lagi Tuhan. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kau mau menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau menyerahkan jemaat-jemaat kami yang di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kami yakin dan percaya bahwa mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, Bapa yang sakit hati Engkau pulihkan kehidupannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bila kiranya dari awal pertengahan dan hingga akhir Tuhan, lawatan Engkau boleh mengalir di dalam ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan Shalom. Ada kemuliaan Tuhan di sini. Yang percaya boleh tepuk tangannya. Yang meriah bagi Tuhan. Mari kita siapa bersembah kita. Yang disenang boleh transfer melalui rekening dan tanpa kayu. Yang dikatakan Biar bumi panjang lagi, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit bergencang, matahari tak bersih.
Mari persiapkan hati kita. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Kami rindu dipenuhi oleh kuasa-Mu ya Tuhan. kesempatan yang indah ini kami perkenan Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, lawat setiap kami, sehingga kami bukan hanya mengerti kehendak-Mu, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap dibentuk Tuhan, diberkati Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Terima kasih pada Kepala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Langsung saja Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap kita dalam pengirian kita kepada Tuhan tidak luput dari pencobaan. Semenjak kejatuhan manusia pertama dalam dosa, maka kita akan selalu diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan.
Istilah pencobaan di sini kadang juga membuat kita bingung. Ada beberapa hal yang membuat juga kita rancu. Pencobaan itu datangnya dari siapa? Ada pertanyaan-pertanyaan itu. Sumber pencobaan itu dari mana? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan Tuhan sewaktu kita dicobai? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami pencobaan? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mari kita baca di Yakobus 1 ayat yang ke 13 sampai ke 14. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, maka dapat kita simpulkan ada dua sumber pencobaan. Di ayat 13 firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai kita. Amin. Berarti yang mencobai kita itu siapa? Jelas di sini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Berarti pencobaan itu pertama datang dari si iblis. Lalu kita baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 12, maka kita akan temukan bahwa kita sesungguhnya sudah masuk dalam area peperangan. Musuh kita adalah si iblis. Jadi pencobaan itu pertama, sumber pencobaan itu adalah datang dari si iblis. Kita harus sadari bahwa kita hidup dalam suasana perang, Bapak Ibu. Yang kita hadapi itu pemerintah, penguasa di udara. Iblis yang menguasai. Di sini kita bisa lihat, iblis senantiasa berusaha untuk berperang melawan dan menjatuhkan kita orang-orang percaya. Ini disebabkan apa? Karena dia ingin setiap kita menjadi pengikutnya, masuk ke neraka yang kekal. Jadi berbagai cara dia akan lakukan untuk apa? Untuk kita jatuh di dalam dosa. Inilah niat jahat dari iblis. Yang kedua, sumber pencobaan yang kedua adalah diri sendiri. Kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 14, maka kita akan temukan bahwa di situ, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi kita lah yang bertanggung jawab penuh atas kejatuhan diri kita sendiri. Ya, contoh, bagi yang biasa merokok ya, pertama-tama tuh iseng merokok, kemudian naik, rokoknya bukan rokok biasa, tetapi naik ke ganja, dari ganja kemudian naik ke narkoba lagi. Pertama dari iseng, kita lihat lah, karena itu pergaulan seperti itu. Kemudian itu contoh dari konteks kita sekarang. Pada perjanjian lama sana juga diceritakan ketika Daud yang mestinya juga ikut pada masa itu untuk berperang, dia malah asik ya. Ini cerita tentang Daud ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan. Siang-siang dia melihat, dia naik ke Sodom, di lantai atas dia lihat seorang wanita cantik begitu yang tidak mandi. Jadi matanya melihat. Akhirnya dari mata itu timbul keinginan-keinginan. Ya. Di dosa timbul dari ketika Daud melihat, waduh ini wanita cantik juga nih kan, seperti itu. Akhirnya Daud jatuh pada dosa perzinahan ketika dia melihat Batseba yang cantik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan sewaktu kita dalam pencobaan? Bapak Ibu Saudara kekasih, perlu diingat Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita dan dia tidak pernah diam.
Yang pertama yang Tuhan lakukan, Tuhan pasti akan memberikan peringatan kepada kita ketika kita dalam pencobaan. Kalau kita baca di Matius 26 ayat 41, coba munculkan Matius 26 ayat 41. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya ketika peristiwa di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Tuhan tidak diam. Dia tahu bahwa murid-muridnya itu lelah. Betul, secara fisik murid-muridnya itu lelah. Tetapi Tuhan selalu ingatkan. Percayalah bahwa Tuhan selalu ingat, memperingatkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Supaya apa? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan itu mendoakan kita. Dalam arti Tuhan menyertai dan menolong kita. Mari kita baca di Lukas 22 ayat 31. Bisa ditampilkan? Lukas 22 ayat 31. Ingat peristiwa Petrus ketika dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Nah ini, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampih kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan mendoakan kita ketika kita dalam pencobaan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami pencobaan? Yang pertama, Tuhan membiarkan kita sebab inilah konsekuensi ketika manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Dan kita sebagai anak-anaknya, keturunannya, itu pun juga terlahir sebagai orang-orang yang diwariskan dosa. Kita tidak lagi hidup di dunia yang tanpa dosa. Jadi alhasil kita harus senantiasa bergumul melawan dosa dan pencobaannya. Yang kedua, mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami pencobaan? Yang kedua, Tuhan memakai pencobaan untuk apa? Untuk membangun kita menjadi manusia yang dewasa. Mari kita baca di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami pencobaan? Itu karena Tuhan memakai pencobaan untuk membangun kita menjadi manusia yang dewasa di dalam Dia. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan? Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan, perlu dicatat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Dia senantiasa menyertai kita. Kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13, mengatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara masuk manusia? Amin. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Tuhan sendiri, akan memberikan kepadamu jalan keluar. Garis bawahi, jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Luar biasa untuk Allah kita, selalu ada jalan keluar. Mungkin kita merasa bahwa persoalan kita lebih besar daripada persoalan orang lain. Tapi
Tapi firman Tuhan yang mengatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Amin. Pada saat uang makan dipotong, itu biasa. Omset menurun, itu pencobaan biasa. Ya saudara boleh tidak percaya dengan kata-kata saya, tapi ini firman Tuhan yang mengatakan itu. Saya hanya mengutip kebenaran firman Tuhan. Jadi pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Selalu ada jalan keluar bagi Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan apapun untuk tidak dapat kita lalui. Ada 3 hal penting bagaimana kita harus dapat mengalahkan pencobaan. Yang pertama, kita harus menyadari kelemahan, dan kita harus kelemahan kita ya, dan fokus kembali perhatian kita kepada Tuhan. Yang pertama, yang kita harus catat bahwa pada waktu kita mengalami pencobaan, pusatkan perhatian kita kembali kepada Tuhan. Seringkali pencobaan itu datang dari pertama-tama itu dari pikiran kita. Pikiran kita ini ibarat cangkir ya. Ketika begitu banyak hal-hal duniawi yang merasuki kita, nah itu udah mulai. Kalau kita tidak mudah untuk memilah-milah, bersiap-siaplah kita akan mengalami pencobaan itu. Jadi betapa penting ketika pikiran kita ini dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Salah satu cara untuk mengalahkan mengalahkan pencobaan, kita harus menyadari kelemahan kita, dan kita harus fokus, kita alihkan perhatian kita kembali kepada Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, coba dimunculkan 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini sumber dari pencobaannya. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Halo ibu-ibu, kadang-kadang kalau tukang kredit ya, di sini nggak ada, tempat saya banyak ibu-ibu kredit panci, padahal pancinya masih bagus, tapi ngotot begitu lihat panci lebih bagus, iya kredit panci, saudara-saudara. Ada yang begitu. Kemudian ada lagi yang memang gajinya dia di bawah UMR, padahal dia punya handphone, dia paksain juga. Handphonenya masih berfungsi, tapi dia paksain, dia harus utang handphone baru. Karena apa? Karena ingin mengangkat dia punya harga diri katanya. Itu termasuk gangguan hidup, keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Hati-hati. Kalau kita baca di Matius 15 ayat 19, karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat, segala hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Jadi hati-hati, harus kita pelihara hati kita. Ya. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Begitu liar hati. Jadi pikiran-pikiran begitu liar. Hati-hati. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, dunia menawarkan kemudahan-kemudahan hari-hari ini. Hati-hati. Setiap hari saya ditelepon, karena memang saya pernah punya kredit card, sampai sekarang saya punya kredit card, tapi nggak banyak. Itu mungkin karena pembayarannya bagus, jadi setiap hari ada tuh dari bank mana menawarkan KTA, kredit tanpa ampunan. Seperti itu. Dunia menyodorkan kemudahan-kemudahan. Mari kita baca di Filipi 4 ayat 8. Bagaimana kita harus bertindak? Kita harus selalu memikirkan tentang Yesus Kristus. Nah, itu yang penting. Jadi yang pertama, kita sadari kelemahan kita dan fokus kembali perhatian kita kepada Tuhan.
Kita baca di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sekarang kita mulai kita pikirkan semua yang benar, mulia, adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Semua ada di mana? Ada di firman Tuhan. Amin. Ada di firman Tuhan. Kita bisa temukan itu ada di firman Tuhan. Sekarang mulailah berpikir dan bertindak untuk kekekalan. Bagaimana caranya? Ya kita mulai melayani. Melayani tidak mesti di atas mimbar. Menjadi pendoa syafaat juga itu melayani. Berkunjung pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang mau didengar keluhannya, itu pun melayani. Mari kita mulai. Karena ketika kita fokus dengan masalah kita, siap-siaplah kita akan jatuh dalam pencobaan. Tetapi ketika kita mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan dan kita mau belajar melayani, sesungguhnya Tuhan sudah menyelesaikan dan bantu menyelesaikan permasalahan kita. Amin. Yang pertama, sadari kelemahan kita dan fokus kembali perhatian kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menang menghadapi pencobaan. Yang kedua, kita berbagi pergumulan dengan orang yang tepat. Orang yang tepat di sini adalah orang yang dewasa rohani. Bisa gembala, bisa konselor, bisa teman-teman yang memang rohaninya dewasa. Catatannya di sini, orang yang tepat ini adalah orang yang bukan ember.com. Ngerti ember.com? Jadi ketika kita cerita, orang ini akan bahas, ini rahasia ya. Iya. Jadi kalau ember.com bukannya rahasia lagi, tapi menjadi rahasia umum. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi penting sekali kita menang dalam pencobaan. Yang kedua, kita berbagi pergumulan dengan orang yang tepat. Ya. Karena kalau kita sendiri kita tidak akan pernah kuat. Kalau kita ingat di perjanjian lama ada satu peristiwa bagaimana Elia begitu takut ya, ketika mendengar ancaman dari Isabel. Isabel ini istri dari Raja Ahab. Ketika Elia membunuh 450 nabi-nabi Baal, tetapi ketika dia mendengar ancaman dari Isabel, istri Ahab, yang memang penyembah mereka adalah penyembah dewa-dewa Baal. Apa yang terjadi? Elia, karena dia seorang diri, dia meninggalkan bujangnya. Elia menjadi stres, depresi, dan mau mati. Coba kita baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Coba munculkan 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, lanjut. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Isabel itu mengancam. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia seorang diri meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.
ketika seorang diri Nabi Elia yang luar biasa dipakai Tuhan, apa yang terjadi? Dia frustasi, depresi. Jadi perlu sekali kita memiliki teman curhat. Ya. Kalau perlu ada mentor, orang-orang yang lebih dewasa rohaninya dari kita. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena apa? Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Penting sekali. Jadi jangan pernah kita seorang diri. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita menang dari pencobaan? Yang ketiga, lawanlah iblis. Karena iblis itu musuh kita. Ya. Jadi kalau kita nonton film Dracula, itu punya Satan ya. Dracula begitu melihat tanda salib, ya dilempar bawang putih, dipercikin air suci katanya, itu bohong banget, ya. Jadi kalau kita melawan iblis, ya kita harus merendahkan hati, tunduk kepada Tuhan. Itu penting. Di Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita jangan pernah mencoba untuk berbantah-bantah dengan iblis ya, dengan kekuatan kita. Dia lebih pintar dari kita. Iblis itu lebih pintar dari kita ya. Jadi kita tidak bisa menggertak setan dengan opini-opini kita, nggak bisa. Tetapi dengan apa kita bisa melawan iblis? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita melawan kuasa-kuasa kegelapan, yang pertama kita harus memiliki sikap mental yang menentang iblis, yang menentang dia. Sikap mental kita. Jadi artinya apa? Artinya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Tahu kisah anak-anak Skewa? Jadi ada 7 orang anak Skewa di Kisah 19 ayat 15 di sana. Jadi Skewa ini imam Yahudi. Satu kali ada orang yang kerasukan setan. Jadi anak-anak Skewa ini dia tangking orang yang kerasukan itu dengan nama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Setan itu malah bilang begini, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, lalu siapa? Gitu. Artinya apa? Artinya kita tahu bahwa kita harus benar dulu dalam hidup kita. Kita harus memiliki sikap mental yang menentang dia. Dengan apa? Seperti Daniel 1 ayat 8. Daniel yang yang berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Mulailah dengan tidak menajiskan diri. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Mulai mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Jadi kita harus memiliki sikap mental yang menentang dia kalau kita mau melawan kuasa. Kemudian kenakan Tuhan Yesus sebagai senjata terang. Ya, jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Mulailah dari diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang cemar. Itu penting sekali. Kita memiliki sikap mental yang menentang dia. Yang kedua, bagaimana kita harus melawan iblis? Tempatkan iblis itu di tempat sesungguhnya. Ada orang yang sudah percaya Kristus tetapi kehidupan lamanya dia tidak tinggalkan. Contoh, kalau kami orang Tionghoa ya, kadang untuk menghormati orang tua tetap pakai meja abu. Tahu meja abu? Itu berarti menempatkan iblis di dalam rumah kita. Hati-hati.
Tempatkan iblis itu di tempat sesungguhnya. Jangan menempatkan dia malah di ruangan, di dalam ruang rumah kita. Yang lucu lagi gini, tapi ini memang kejadian. Pada waktu kami pas kecil tuh ya, bergerombol jalan di pinggir kuburan, kalau mau pipis bilangnya apa ya? Numpang anak babi mau lewat. Aduh, anak Tuhan kok jadi anak babi. Nah itu ya. Jadi kita menempatkan diri kita jadi hina banget gitu. Ini sepertinya memang, tapi itu terjadi. Itu terjadi. Nah ini yang harus kita rubah cara berpikir kita ketika kita mau melawan iblis. Ditempatkan, yang kedua, tempatkan iblis di tempat yang sesungguhnya. Nah yang ketiga, untuk melawan iblis, melawan kuasa kegelapan, kita gunakan firman Tuhan untuk mengusir setan. Kalau kita nanti baca di rumah di Matius 4 ayat 1 sampai 11, di sana ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus selalu bilang, ada tertulis. Artinya apa? Artinya memang Tuhan Yesus itu bukan hanya pernah baca, tetapi dia mengingat firman Tuhan itu dalam hidupnya dan dia pakai itu untuk melawan iblis. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melawan iblis? Kalau baca firman Tuhan saja kita jarang. Pagi ini siapa yang sudah baca renungan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Luar biasa. Ya, tapi itu terjadi. Kita hidup dalam suasana perang dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak akan pernah menang menghadapi pencobaan kalau kita tidak memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi dalam pencobaannya tuh Tuhan Yesus menjawab serangan iblis itu dengan apa? Dengan firman. Dia kutip firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 3. Dia kutip firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 16. Dia kutip firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 13. Jadi gunakan firman untuk melawan setan. Jadi itulah salah satu alasan terkuat mengapa kita harus akrab dengan firman Tuhan. Ya, itu supaya kita mampu melawan iblis, melawan setan, melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan perlu dicatat di sini bahwa di 1 Yohanes 4 ayat 4, itu munculkan di 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ini harus ada juga dalam, dan selalu ada dalam hati kita, pikiran kita, bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nah, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Ini yang harus kita taruh dalam pikiran kita ketika kita menghadapi iblis dan menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, untuk menang dari pencobaan, mari mendekatlah pada Allah, dekat kepada Tuhan, bangun hubungan pribadi tiap hari, bergaul intim dengan Tuhan, baca firman Tuhan, mencari hadiratnya dengan doa dan pujian penyembahan. Dan itulah kekuatan ini daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat melawan iblis, dan kita akan menang menghadapi berbagai pencobaan. Puji Tuhan, kita tidak akan pernah lepas dari masalah, tidak akan pernah lepas dari pencobaan. Tapi ketika kita mendengar firman pada pagi ini,
kiranya Tuhan menolong kita dan firman Tuhan itu termeterai dalam hati kita sehingga kita mampu untuk melalui segala pencobaan yang kita hadapi dan kita keluar sebagai pemenang. Saya undang worship leader, singer, untuk maju ke depan. Kita minta Tuhan memperbarui hati kita terus dan terus dengan firman dan kuasa Roh, sehingga kita menjadi kuat, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu pada pagi ini yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami hidup dalam suasana yang tidak baik pada hari-hari ini, di mana masih kami dengar dan kami lihat ada begitu banyak orang yang menderita, termasuk orang-orang yang terserang oleh COVID-19, mereka yang menganggur karena efek dari COVID. Demikian juga kami melihat anak-anak kami yang tidak bersekolah, mereka tidak main seperti hal-hal seperti biasa. Mereka harus belajar di rumah secara tujuan mereka juga tertekan, dan kami lihat ada begitu banyak pencobaan-pencobaan lain yang dialami oleh umat-Mu di tempat ini. Tapi setelah kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mau fokus dan kami alihkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Kami mau belajar juga, kalaupun kami mengalami pencobaan, kami mau berbagi pergumulan dengan orang yang tepat, dan kami mau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain melawan kuasa kegelapan, sehingga bersama Allah kami keluar menjadi pemenang. Terima kasih Bapak. Perbaharui kita. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut
dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Bapa, Engkau lawat setiap kami. Engkau lawat setiap kami. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan umat di tempat ini. Yang kami tahu Engkau menyertai kami. Dan bersama Tuhan kami keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara untuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kau berfirman dan sebutkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Pandang kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.